Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelompok 3 dan di sini ada teman-teman saya yaitu Andi Aliansa, Faisal Bisriali dengan saya sendiri dan Fikri Abdurrahman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul hierarki Chomsky. Nah, di sini ada 5 poin. Di sini ada poin yang pertama yaitu pengertian, poin kedua adalah fungsi, poin ketiga tingkatan, poin keempat kelebihan, dan poin kelima kekurangan. Yang pertama yaitu poin pengertian hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky adalah sistem klasifikasi dalam teori bahasa formal yang mengelompokkan tata bahasa berdasarkan kompleksitas struktur gramatikalnya. Nah, terus terdiri dari 4 tingkatan mulai dari tipe 0 hingga tipe 3. Setiap tingkat menggambarkan tingkat struktur yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu ada fungsi hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky, klasifikasi bahasa formal. Hierarki Chomsky memberikan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan bahasa formal ke dalam 4 tingkat berbeda berdasarkan kompleksitas struktur gramatikalnya. Yang kedua yaitu membantu dalam analisis komputasional. Hierarki ini membantu dalam menganalisis kemampuan komputasional dari berbagai jenis bahasa formal. Yang ketiga yaitu pentingnya dalam pemrograman bahasa pemrograman. Pemahaman tentang hierarki Chomsky dapat membantu dalam merancang dan memahami bahasa pemrograman. Poin yang keempat yaitu dasar teoritis untuk pemahaman struktur bahasa. Hierarki Chomsky menyediakan dasar teoritis untuk memahami struktur bahasa. Dan poin yang kelima yaitu pentingnya dalam kajian linguistik dan komputasi. Hierarki Chomsky menjadi titik pusat dalam kajian linguistik formal dan komputasi. Yang ketiga yaitu tingkatan hierarki Chomsky. Nah, jadi ada yang tipe 0 yaitu Turing Complete, tipe 1 yaitu Turing Decidable, yang kedua yaitu Turing Recognizable, yang keempat yaitu atau tipe 3 reguler. Hierarki Chomsky. Jadi yang poin pertama yaitu tipe 0 Turing Complete, tingkat paling tinggi dalam hierarki ini mencakup bahasa yang dapat dihasilkan oleh mesin Turing. Yang kedua yaitu tipe 1 Turing Decidable, tingkat di mana bahasa-bahasa memiliki struktur yang lebih memastikan yang lebih terbatas dibanding tipe 0, namun masih memerlukan aturan-aturan konteks untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran struktur kalimat. Yang tipe kedua yaitu Turing Recognizable, tingkat di mana bahasa-bahasa dapat dinyatakan menggunakan aturan produksi konteks bebas, yang merupakan tingkat struktur lebih terbatas dibanding tipe 1. Yang tipe ketiga yaitu reguler, tingkat terendah dalam hierarki yang mencakup bahasa-bahasa yang dapat diterima oleh otomata berhingga, baik itu deterministik maupun non-deterministik, atau dapat dihasilkan oleh tata bahasa reguler seperti ekspresi reguler dan pemrosesan teks. Yaitu poin keempat ada kelebihan hierarki Chomsky. Yang pertama yaitu klasifikasi yang jelas. Hierarki Chomsky menyediakan kerangka klasifikasi yang jelas untuk memahami kompleksitas tata bahasa. Yang poin yang kedua yaitu analisa struktural. Hierarki Chomsky memfasilitasi analisis struktural bahasa dan dengan menyediakan tingkat kompleksitas yang berbeda. Yang poin ketiga yaitu pemahaman kemampuan bahasa. Dengan memahami hierarki ini, kita dapat memahami lebih baik kemampuan ekspresif dan komputasional dari bahasa alami dan buatan. Yang poin keempat yaitu ada relevansi dalam pengembangan teknologi. Hierarki Chomsky juga relevan dalam pengembangan bahasa buatan. Poin yang kelima yaitu kekurangan hierarki Chomsky. Sifat yang pertama yaitu ada sifat idealis, yang kedua keterbatasan dalam mempresentasikan bahasa manusia, yang ketiga yaitu memperhitungkan konteks real, yang keempat tidak melibatkan variasi dalam bahasa, poin kelima yaitu terbatas dalam menangani kekurangan bahasa. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan hierarki Chomsky adalah kerangka kerja penting dalam studi bahasa formal dan teori komputasi.
Ini menyediakan klasifikasi sistematis untuk bahasa formal berdasarkan kompleksitas struktur gramatikalnya, memungkinkan pemahaman tentang kemampuan ekspresif dan komputasional dari berbagai jenis bahasa. Meskipun memiliki banyak kelebihan termasuk menjadi dasar untuk analisis komputasional, relevan dalam pemrograman dan linguistik, serta memberikan landasan untuk pengembangan algoritma, hierarki Chomsky juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah sifat idealisnya yang mungkin sulit diterapkan secara langsung pada bahasa-bahasa alami yang kompleks. Namun demikian, hierarki Chomsky tetap menjadi alat yang berharga dalam pemahaman dan analisis bahasa formal, meskipun perlu diingat bahwa ini juga memiliki keterbatasan tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam aplikasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.